Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 116. Apakah keindahan ini indah? Yao Guangbiao bahkan tidak bereaksi terhadap panggilan Ji Fei. Dia hanya bereaksi setelah beruang hitam menyentuhnya. Yao Guangbiao mencoba untuk tenang dan memandang guru Meng dan saudara Gao. Dari lokasi konstruksi mana Anda mempekerjakan master Anda? Jangan gunakan pemain seperti itu untuk memindahkan batu bata di masa depan. Mereka sangat buruk. Setelah mengatakan itu, dia segera mengikuti Ji Fei. Dia dulu merasa telah melihat banyak adegan besar, tetapi malam ini dia menyadari betapa kecilnya adegan yang dia lihat sebelumnya, dan betapa lemahnya pria kuat di matanya. Saudara laki-laki, kakak laki-laki ini adalah kakak yang luar biasa. Tidak heran kakak Kiang memanggilnya kakak, menghasilkan uang. Mengikuti kakak laki-lakinya, dia merasa masa depannya cerah. Matanya dipenuhi kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Dan kata-kata terakhirnya terdengar seperti garam di luka di telinga Tuan Meng, saudara Gao, dan lainnya. Dagingku sakit, hatiku semakin sakit, penggerak batu bata. Apakah ada pemain yang bisa memindahkan batu bata seperti ini? Dia menghabiskan puluhan juta untuk menyewanya. Tapi kalau bukan dia yang memindahkan batu bata itu, lalu apa yang dia undang? Lemah, ini sangat lemah. Namun, mereka berdua sedang tidak mood untuk berpikir saat ini. Sekarang mereka sudah panik. Setelah itu, mereka bertanya-tanya bagaimana Ji Fei akan menghadapinya. Kedua orang itu saling memandang dan segera berpencar. Setelah membeli barang bebek, saya mengirim Ji Fei kembali ke villa nomor 1 di Longxiang Yuan. Saat Ji Fei keluar dari mobil, wajah Yao Guangbiao masih memerah karena kegembiraan. Beruang hitam, Tiehan, dan yang lainnya tampak semakin memujanya. Jika Anda mengatakan Anda tidak yakin di masa lalu, Anda bodoh. Jika Anda mengatakan tidak yakin dengan tes latihan, itu karena Anda sombong. Sekarang mereka melihat Ji Fei, dan mereka tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan kegembiraan dan kerumitan di hati mereka. Saudaraku, apa langkahmu selanjutnya? Yao Guangbiao tahu bahwa Ji Fei tidak hanya memberitahu orang-orang bahwa dia adalah kakak laki-laki tertua saat ini. Ji Fei menghela nafas. Saya pikir ada beberapa master tersembunyi di kota Ninghai, tapi saya tidak menyangka mereka semua hanyalah sampah. Yao Guangbiao mengangguk berulang kali. Sekarang dia tidak meremehkan atau tidak mempercayainya sama sekali. Karena dia melakukan semua yang dia katakan. Sekarang masyarakat diatur oleh hukum. Berhentilah melakukan pemukulan dan pembunuhan seperti itu. Kelihatannya terlalu berdarah. Ya. Yao Guangbiao menyeka keringat di dahinya dan mengutuk dalam hatinya. Kakak laki-laki itu baru saja membunuh 2 orang dengan 2 gerakan. Namun, saya tidak berani mengatakan hal seperti itu. Mari kita gunakan kamar dagang untuk mengelola semua lapisan masyarakat di kota Ninghai yang membutuhkan pengelolaan. Ini akan membuatnya lebih beradab. Yao Guangbiao segera mengangguk. Bagus, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? 3 hari, 3 hari untuk memastikan penyelesaian. Dia awalnya ingin mengatakannya selama 2 hari lagi, tetapi memikirkan ketegasan Ji Fei dalam melakukan sesuatu, dia berubah pikiran selama 3 hari. Oke, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah Tai Xiong dan Tai Han. Apakah kamu melihat celahnya? Mata Tai Xiong dan Tai Han dipenuhi api. Aku melihatnya, kita semua melihat kakak. Saat ini, di depan Ji Fei, mereka tidak lagi memiliki kesombongan atau kesombongan, mereka seperti adik kecil. Kalian tidak bisa mencapai levelku. Demi seberapa keras kalian semua berlatih, kembalilah dan latih aku dengan baik selama sebulan. Aku harap kalian tidak mengecewakanku seperti hari ini. Kakak Ji, jangan khawatir, wajah Tie Xiong penuh semangat. Kembali, Ji Fei mengambil belanjaan di tangannya dan berjalan menuju villa seolah-olah dia adalah orang biasa yang kembali ke rumah. Segala sesuatu yang terjadi malam ini sepertinya telah dilupakan. Mereka berempat, Yao Guangbiao, melihat ke belakang Ji Fei, dan satu-satunya perasaan mereka adalah hal itu tidak terduga. Yao Guangbiao menarik napas dalam-dalam. Mulai sekarang, mari kita semua bekerja keras. Semua yang dilakukan saudara Ji hanya sekali, sama seperti langkah hari ini. Setelah itu, dia masuk ke dalam mobil dan pergi. Tie Xiong dan Tiehan membawa mobil langsung kembali ke tempat latihan. Setelah hari ini, mereka tahu bahwa mereka terlalu berpuas diri di masa lalu,
dan tidak hanya merasa malu atas harga diri mereka selama penilaian hari ini. Ji Fei memasuki villa, lampu di ruang tamu menyala, dan Li Ruoxi sedang berbaring di sofa dan tertidur. Dia berjalan mendekat dan menepuknya dengan lembut. "Sayang, pergi tidur dan tidur." Li Ruoxi membuka matanya dan berkata dengan mengantuk, "Mengapa kamu kembali? Bukankah aku membelikan sesuatu untukmu?" Ji Fei menjabat bebek di tangannya. Li Ruoxi memutar matanya dan berkata, "Aku sedang tidak mood untuk makan, kembalilah lebih awal lain kali." Berbalik dan naik ke atas. "Aku punya sesuatu yang bagus di ponselku, bisakah kamu melihatnya?" Ji Fei tiba-tiba tersenyum dan berbicara. Wajah Li Ruoxi tiba-tiba memerah. "Jangan lihat." "Baiklah." Ji Fei membawa bebek itu ke meja makan dan mulai makan. Li Ruoxi berjalan ke lantai 2, tapi hatinya masih penasaran, kenapa dia tiba-tiba ingin memeriksa ponselnya. Kembali dan datang ke meja makan. Melihat Ji Fei baru saja mengambil seorang gadis dan ingin mengunyahnya, dia mengambilnya dan berkata, "Saya ingin memakannya." Ji Fei tampak tak berdaya. "Oke, aku mau mandi." Berjalan menuju kamar mandi, Li Ruoxi mendengar suara air mengalir di kamar mandi, dan melihat ponsel yang diletakkan di seberangnya, menjadi semakin penasaran. Apa yang ada di sana? 3 kata itu seperti kecanduan narkoba, menyebabkan dia memulai persaingan ideologis yang sengit. Akhirnya saya ambil ponsel Ji Fei dan ternyata tidak ada passwordnya, jadi saya langsung masuk. Di dalamnya ada desktop dinamis. Li Ruoxi adalah istriku, Gaga. Pada saat ini, meskipun Ji Fei tidak ada di depannya, ketika dia melihat kata-kata ini, dia sepertinya melihat ekspresi bangga Ji Fei. Terlihat depresi. Namun, dia masih mengklik ponsel Ji Fei, tetapi ternyata ponselnya kosong dan tidak ada apa-apa. Saya sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Pada saat ini, terdengar suara Ji Fei hendak selesai mandi. Dia segera meletakkannya, menekan rasa gugup yang berdetak kencang, dan berpura-pura berkonsentrasi memakan bebek. Ji Fei keluar dan melihat Li Ruoxi masih di sana, dan mengangkat sudut mulutnya. Mengenakan rompi, dia duduk di hadapan Li Ruoxi. Ketika Li Ruoxi melihat otot-otot yang menonjol di tubuh Ji Fei, dia merasakan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah dia melihat seorang pria kebugaran seksi. "Saya tidak ingin melihatnya, tetapi mau tidak mau saya ingin melihatnya." Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengklik ponselnya, menonton dan tersenyum sambil makan. Li Ruoxi, yang baru saja melihat ponsel Ji Fei dan tidak menemukan apa-apa di sana, bingung apa yang terjadi. "Apa yang kamu lihat?" "Lihatlah keindahannya, Cih, sombong, si cantik mana yang bisa membuatmu jatuh cinta?" "Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku." Ji Fei terus menonton, lihat ekspresinya, dia terkejut. Li Ruoxi benar-benar tertarik, "Coba saya lihat." "Jangan lihat." Namun, Li Ruoxi sudah menoleh dan melihatnya. Sekilas saja sudah membuatnya hampir menangis. Detik berikutnya, saya tidak sabar untuk merangkak ke celah-celah tanah. Baru saja dia melihat-lihat video di ponsel Ji Fei. "Ji Fei, aku lupa memberitahumu, ponselku memiliki fungsi perekaman otomatis." Li Ruoxi berpikir untuk berpura-pura berjalan dalam tidur dan melihat ponselnya tadi malam, dia benar-benar akan menangis kali ini. Tanpa penindas seperti itu, mustahil orang bisa hidup. "Bagaimana? Apakah keindahan ini indah, Ji Fei? Aku sangat membencimu." Li Ruoxi menutupi wajahnya dan berlari ke atas. Ji Fei dibiarkan tertawa. Bab 117 insiden itu terjadi. Di rumah di Jalan Jinming, Hua Yue duduk di sofa dan menangis, menyeka air matanya. Adikku Hua Yun duduk di sebelahnya dan terus menghiburnya. Wajah Jinming muram dan penuh amarah. Dia baru saja mendengarkan cerita Hua Yue dan mengetahui bahwa Ji Fei telah pergi hari ini, dan dia sangat terkenal. Dia tidak menyalahkan Ji Fei karena sengaja mempermalukannya di depan pintu Hua Yu, dan bahkan merasa lega di hatinya. Tentu saja, satu-satunya ketidakpuasan adalah Ji Fei terlalu licik, dan bahkan berpikir untuk mundur agar bisa maju, jadi dia mencubit Tuan Meng dan saudara Gao dan tidak sabar untuk menghadapinya. "Oke, jangan menangis tentang ini. Setelah Ji Fei dipukuli sampai mati hari ini, semuanya akan beres besok, kan?" Jin Minglu tidak bisa berkata apa-apa di depan istrinya. Hua Yue menyeka air matanya dan mengangguk. "Terima kasih, kakak ipar." Matanya berkaca-kaca,
membuatku kasihan padanya. Saudari Huayun menepuk bahu Huayue. Baiklah saudari, berhentilah menangis. Kakak iparmu akan menyelesaikan masalah ini. Beralih untuk melihat Jin Minglu. Saya hanya memiliki seorang putra dan saudara perempuan yang diintimidasi oleh Ji Fei. Terserah Anda untuk mengurus masalah ini. Jika Anda tidak dapat menyingkirkan ini untuk saya akan membuatnya mustahil bagimu untuk berhubungan S3 kilodetik denganku di masa depan. Tempat tidur. Jin Minglu merasa malu sejenak. Dia diam-diam melirik Huayue yang menangis dan menemukan bahwa matanya penuh dengan tawa. Kekuatannya sebagai kakak perempuanlah yang membuat kakak iparnya semakin menyukainya sebagai kakak ipar yang lengket. Dalam arti tertentu, dia harus berterima kasih kepada kakak perempuannya atas karakternya. Membayangkan menjadi kekasih kakak iparku membuatku merasa cantik. Saat ini, ponsel Jin Minglu tiba-tiba berdering dan Meng Ye menelepon. Haha, persaingan di sana sudah berakhir, Ji Fei mungkin sudah mati. Hebat, Ji Fei sudah mati. Ayo bawa pelacur kecil Li Ruoxi itu ke tempat tidur Ling Bin dan lihat betapa hinanya dia sebenarnya. Huayue memegang tangannya dan tertawa gembira. Jin Minglu dan istrinya juga menunjukkan senyum lega di wajah mereka. Huayun mengangguk, saran Huayue sangat bagus, saya setuju. Jin Minglu tersenyum dan menekan speaker ponsel untuk menjawab. Direktur Jin, beri kami 20 juta, suara Tuan Meng agak kaku. Jin Minglu tercengang, Tuan Meng, Yao Guangbiao dan Ji Fei sudah mati. Grup Li baru memiliki begitu banyak uang yang menunggu kita untuk mencaplonya. Apa gunanya 20 juta? Tuan Meng mengangkat tangannya untuk mengusap wajahnya di sisi lain, merasa sangat tertekan hingga dia ingin memarahi ibunya. Sialan. Cepat ambil uangnya, jangan banyak bertanya, tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia tahu bahwa pengusaha tidak bisa memulai sejak dini tanpa keuntungan, dan keuntungan sudah pasti menjadi prioritas utama, dan tidak mungkin menjadi seorang dermawan. Tujuan menyelamatkan mereka di saat-saat sulit adalah untuk memanfaatkan mereka. Sekarang dia gagal, jika dia mengatakan yang sebenarnya, Jin Minglu pasti tidak akan memberinya uang. Tuan Meng, jelaskan padaku bagaimana Ji Fei dipukuli sampai mati. Meng Ye dan saudara Gao, yang sedang dalam suasana hati tertekan, mendengar suara Huayue di ujung sana, dan ketika mereka memikirkan apa yang menyebabkan Huayue, mereka tiba-tiba menjadi marah. Sialan, Paman, ayo kita remas Ji Fei sampai mati bersamamu, teriak saudara Gao pada telepon hands-free yang sama. Jin Minglu dan yang lainnya langsung tercengang. Bagaimana aku bisa menekan Ji Fei sampai mati? Kamu boleh menekan Ji Fei sebanyak yang kamu mau untuk memeras kakak iparmu. Dasar jalang, mengikuti kakak iparmu kemana-mana dan memohon pada Ji Fei untuk menjagamu. Kamu sangat tercela. Saudara Gao memikirkan tentang Ji Fei yang mengejek Huayue sebagai wanitanya dan Tuan Meng sebelum dia masuk, dan amarahnya memuncak ke puncak kepalanya. Apa katamu? Huayun bertanya dengan keras sambil menyentuh dahinya dengan tangannya. Saudara Gao tidak menyangka Huayun ada di sana, jadi dia segera mengubah kata-katanya. Saya marah, saya bersumpah dengan marah, Jin Minglu, cepat berikan saya dan Tuan Meng 20 juta, kami sangat membutuhkannya. Jin Minglu baru saja mendengarkan, melalui percakapan tersebut, meskipun dia sangat marah, dia sudah sampai pada kesimpulan. Tuan Meng dan saudara Gao gagal, kegembiraan yang saya rasakan saat baru menjawab telepon seperti disiram baskom berisi air dingin, yang langsung membuat hati saya merinding. Bagi Ji Fei, tak terlukiskan, itulah Xiao Qiang yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Tuan Meng, saudara Gao, di mana saya bisa mendapatkan 20 juta selarut ini? Kalian terlalu menginginkannya. Kamu tidak mau memberikannya? Suara Tuan Meng menjadi dingin. Wajah Jin Minglu tidak terlihat bagus ketika dia diberitahu yang sebenarnya. Tuan Meng, seperti yang Anda katakan, Anda adalah teman saya, uang saku 20 juta tidak ada artinya bagi saya, Jin. Kalau begitu, cepat berikan uangnya, bagaimana kalau aku memberikannya padamu besok? Istrimu dan adik iparmu ada di sini. Meng Yezi hanya tidak mau memberikannya, jadi dia langsung mengancam. Wajah Jin Minglu tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian menjadi sangat jelek. Oke, aku akan memberimu uangnya sekarang. Terima kasih, Direktur Jin, saya tidak akan menutup telepon. Saya akan segera menutup telepon setelah menerimanya. Wajah Jin Minglu menjadi semakin jelek. Ini adalah belatung yang kerasukan, dan dia menyesalinya. Bagus.
Huayun ingin menghentikannya, tapi dihentikan oleh Jin Minglu. Uangnya akan segera tiba. Haha, di sisi lain, Tuan Meng menerima uang itu dan tertawa. Direktur Jin, saya menerima uangnya, terima kasih banyak. Jin Minglu berkata sambil tersenyum gelap, tidak perlu berterima kasih, kami berteman. Ya, kami berteman, beri kami 200 juta lagi besok. Apa, kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Huayun berteriak dengan marah. Kakak Gao mencibir, Huayun, tanyakan pada suamimu apakah dia berani memberikannya padamu. Huayun memandang Jin Minglu dengan heran, apakah kamu mempunyai pengaruh di tangan mereka? Jin Minglu merasa gatal karena kebencian. Dia tahu bahwa pihak lain sedang mengancam dia dan saudara iparnya Huayu. Berikan, tentu saja aku harus memberikannya, kita berteman. Dia mengatakannya dengan enggan, dengan gigi terkatup. Direktur Jin memahami bahwa jika kami tidak menerima uangnya besok, kami mungkin tidak dapat melakukan apapun. Selain itu, kami semua adalah orang-orang murahan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kami tidak tahu apakah akan ada berita lain yang beredar di internet. Lembut namun keras, dengan sedikit ancaman, Jin Minglu merasa jantungnya seperti ditusuk 2 kali dengan pisau tajam. Dia sangat marah dan kesakitan, tapi dia hanya bisa menahannya. Yakinlah, Patah, tutup telepon dan berpura-pura tenang. Tetapi Patah, Huayun baru saja berkata kepada Huayue, katakan padaku, hal memalukan apa yang kamu dan kakak iparmu lakukan. Huayue tertegun di tempat, menutupi wajahnya dan menatap Jin Minglu tidak tahu harus menjawab apa. Wajah Jin Minglu memerah, dan dia sangat membenci saudara Gao. Jika dia tidak berbohong, bagaimana dia bisa dikenal? Apa yang kamu bicarakan? Huayue adalah adikmu. Apa yang bisa aku lakukan? Huayun mencibir, Jin Minglu, jangan berpura-pura menjadi orang baik untukku di sini. Aku tahu betul orang seperti apa kamu ini. Ada banyak wanita yang pernah bermain denganmu selama bertahun-tahun. Alasan mengapa aku tidak melakukannya, aku tidak peduli karena aku ingin mewariskan hartaku kepada putraku. Dia menjadi calon kepala keluarga Jin untuk mencegah Jin Feng dirugikan. Kamu bisa melakukannya, dia benar-benar bermain-main dengan Huayue di belakangku. Dia masih muda dan naif. Apakah kamu terlalu tua dan bingung untuk melakukan perilaku binatang seperti itu? Kamu menandatangani perjanjian perceraian untukku sekarang dan memberiku 50% saham Jin Group. Jin Minglu bingung dan memandang Huayun, apa katamu? Berbahagialah, kalau tidak aku akan mengumumkan fitnahmu ke publik. Kami tidak punya. Huayue berbohong. Patah. Huayun berkata lagi, selamat bersenang-senang, jangan buang waktu. Bab 118 Kecelakaan Dekorasi Keanehan, inilah perasaan Jin Minglu terhadap Huayun. Meskipun dia kuat, dia tidak pernah sekuat dan bersemangat ini. Huayun, dengarkan aku. Tidak terjadi apa-apa, itu adikmu. Bagaimana mungkin aku? Patah, Huayun berkata pada Jin Minglu, berbohong, kamu masih berbohong. Dulu, aku bisa mentolerirmu bermain-main dengan wanita lain. Tapi sekarang semua orang tahu bahwa kamu bermain-main dengan adikku, dan aku tidak akan pernah mengizinkannya. Cerai, aku ingin mendapatkan 50% harta itu dan memberikannya kepada anakku. Jin Minglu menutupi wajahnya yang panas dan mati rasa, menatap Huayun dengan niat membunuh di matanya. Kakak, aku bersama kakak iparku, lalu kenapa, kalau kamu lebih lembut pada kakak iparmu, bagaimana bisa kakak iparmu selingkuh? Lihat dirimu, kamu terlihat seperti harimau betina setiap hari. Cerai, jika kamu menceraikan adikku, aku akan menikahimu sekarang. Huayue juga marah dengan dominasi Huayun. Huayue, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu dan kakak iparmu melakukan hal-hal kotor seperti itu. Dan kamu sangat percaya diri. Kamu sangat memalukan. Kamu membuatku sangat marah. Cerai, kamu harus bercerai. Huayun langsung terlihat seperti orang yang cerdik. Jin Minglu merasakan otaknya berdengung. Dia awalnya memikirkan tentang Guru Meng dan yang lainnya, tetapi sekarang kedua wanita itu bersaing satu sama lain. Sangat menjengkelkan. Semuanya diam, aku akan memberimu 50% saham Jin Group, tapi aku punya syarat. Kondisi apa? Bagian ini harus diberikan kepada anakku Jin Lingbin. Kamulah yang bertanggung jawab. Oke, selama saya bisa mendapatkan properti ini untuk anak saya bersedia melakukan apa saja. Huayun tampak sangat terluka, seperti seekor harimau betina yang melindungi betisnya. Jin Minglu juga merasa bersalah di dalam hatinya. Dia sangat kasihan pada istrinya selama bertahun-tahun.
Berpikir bahwa dia akan memberikannya kepada putranya, dia sebaiknya memberikannya saja kepadanya. Lelah, sudah cukup, segera hubungi sekretaris, hartanya akan dibagi dan kontrak akan segera ditandatangani. Hua Yun terus menangis sepanjang proses, seperti wanita kecil yang dianiaya, dan matanya penuh amarah dan kebencian. Hua Yue telah berdiri di sisinya, merasa cantik di hatinya, dia menantikan perceraian mereka, yang merupakan kesempatannya untuk naik ke kekuasaan. Setelah semuanya selesai, Hua Yun berdiri dan berkata, "Jalan Jin Ming, mulai sekarang kita akan lewat." Jin Minglu melambaikan tangannya dengan jijik, "Ayo pergi, kamu tidak ada urusan di sini." "Saya tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Aku membencimu," kata Hua Yun dan pergi dengan membawa kontrak. "Kakak ipar, dia telah tiada, dan masih ada aku akan sangat mencintaimu." Kecewa dan marah, Jin Minglu langsung menjemput Hua Yue dan masuk ke kamar tidur. Mulai sekarang, dia bebas dalam dunia emosional. Sama seperti diri Hua Yue yang sangat tidak terkendali dan bebas saat ini. Hua Yun di sisi lain menerima kontrak dan segera menyiarkan panggilan telepon, "Sayang, saya mendapat kontrak dan properti telah dibagikan." "Sayang, kamu luar biasa, tahukah dia bahwa Jin Lingbin adalah putra kita?" "Tidak tahu." "Oke, kalau begitu biarkan dia terus menyelamatkan Jin Lingbin dan beritahu dia di akhir." "Oke, kamu di mana? Akhirnya kita tidak perlu menyelinap lagi." Hotel Ninghai, Hua Yun segera pergi ke sana. Saat ini, matanya penuh kegembiraan. Melihat kembali ke villa keluarga Jin, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jin Minglu, suami yang istrinya tidak setia ini adalah balas dendam terbesarku padamu. Aku sudah lama tahu bahwa kamu dan Hua Yue bersama, dan aku telah menunggu hari ini." Jin Minglu di sisi lain tidak mengetahui semua ini, dan masih melakukan latihan paling intens dan primitif dengan Hua Yu. Dia pasti tidak menyangka bahwa dia adalah bajingan terbesar. Istrinya tidak hanya merampas harta benda dalam jumlah besar, bahkan putra kesayangannya pun bukan miliknya. Hua Yun tiba di Hotel Ninghai dan langsung berkumpul dengan seorang pria. Perceraian itu gratis, bebas dan membahagiakan. Selamat menikmati. Puncak kehidupan, Meng Ye dan Gao Ge bersembunyi di sebuah hotel di ibu kota provinsi. Dengan 20 juta, mereka langsung merasa percaya diri. Ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat itu adalah kontak langsungnya, dia segera menjawab panggilan tersebut, "Bagaimana kabar kota Ninghai sekarang?" Tidak terjadi apa-apa, Ji Fei sepertinya tidak peduli, Yao Guangbiao sudah kembali tidur. Oh, kedua orang itu mengungkapkan keraguannya. "Saudara Gao, kamu tidak perlu bersembunyi di ibu kota provinsi lagi, kamu dapat kembali sekarang," bawahan itu berkata dengan mudah. "Lupakan, ayo jalan-jalan dan kembali beberapa hari lagi," kakak Gao berpura-pura santai. "Oke, saya siap membantu Anda." Dia menutup telepon, berlutut tegak, dan menatap beruang hitam. Saya telah menyelesaikan pertarungan, tetapi mereka menolak untuk kembali, dan mereka menolak untuk mengatakan di mana mereka berada di ibu kota provinsi. Dia dikendalikan oleh beruang hitam dan berbohong kepada saudara Gao dan yang lainnya. "Tidak apa-apa, kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Beruang hitam itu menepuk wajahnya dan berbalik. Sambungan langsung saudara Gao tidak mengerti bagian mana dari lagu yang dinyanyikan sampai beruang hitam pergi. Dia berlutut dan telepon tidak berguna. Hasil tidak peduli sama sekali. Meskipun saudara Gao dan guru Meng di sisi lain bingung, mereka menerima beberapa panggilan satu demi satu dengan laporan yang sama. Hati, lepaskan sepenuhnya. Kedua pria itu segera menemukan wanita muda itu dan mulai hidup dalam keadaan mabuk. Tepat ketika mereka sedang paling bahagia, pintu tiba-tiba dibuka, dan kemudian pria berseragam masuk dan memborgol mereka dengan dingin. Bagaikan ikan yang lolos dari jaring dalam pemberantasan geng dan kejahatan di kota Ninghai, jaringan hukum akhirnya dipulihkan tanpa kebocoran. Kedua orang itu tercengang di tempat, dan mereka berada dalam keadaan es dan api. Baru pada saat inilah guru Meng dan saudara Gao menyadari bahwa mereka telah ditipu. Apa yang disebut panggilan telepon yang mereka lakukan hanyalah membuat diri mereka mati rasa dan memposisikan diri mereka melalui panggilan tersebut. Dengan kebencian yang luar biasa di dalam hatinya, kami melaporkan bahwa Yao Guangbiao juga berasal dari dunia bawah tanah. Dia pernah memerintahkan orang untuk menjalankan dunia bawah tanah. Baik batu giok maupun batu akan dihancurkan. Diam,
Selain itu, berhati-hatilah dan kami akan menuntutmu karena menuduh warga negara terbaik. Tuan Meng dan Saudara Gao tercengang, apa katamu? Yao Guangbiao telah dianugerahi gelar kehormatan warga negara terbaik kota Ninghai karena dia menyumbangkan beberapa ratus juta properti dan memberi Anda petunjuk. Tuan Meng dan Saudara Gao sangat tertekan hingga mereka hampir muntah darah. Dia sebenarnya membuatkan gaun pengantin untuk Yao Guangbiao dan menjadi dinding latar belakangnya. Pada saat yang sama, Yao Guangbiao menerima pemberitahuan pujian dan dianugerahi gelar warga negara terbaik Ninghai. Saat ini, Yao Guangbiao sedang duduk di tempat tidur, seolah itu adalah mimpi. Tanpa kakak tertuanya Ji Fei, dia hanya akan tinggal di rumah itu. Sekarang menjadi selebriti, penuh emosi. Dia berpikir untuk meminta beruang hitam menemukan alamat Saudara Gao dan Tuan Meng dan melumpuhkan mereka melalui panggilan telepon. Dan ini berhasil dicapai. Dia tiba-tiba terbangun. Sebagai kakak dan adik, dia tidak boleh lumpuh dan harus tetap terjaga setiap saat. Segera bangun, cari kerabat langsung, dan pelajari cara membentuk kamar dagang. Ji Fei tidak mengetahui semua ini dan sudah tertidur. Keesokan paginya, Ji Fei bangun untuk makan dengan normal dan menyuruh Li Ruoxi bekerja. Ketika Li Ruoxi melihat Ji Fei, wajahnya masih merah karena malu, dan wajahnya penuh amarah yang tak terlukiskan. Ji Fei, sebaliknya, selalu mengeluarkan ponselnya dan memainkannya di tangannya. Di mata Li Ruoxi, dia sengaja membuatnya marah, membuat giginya gatal karena kebencian. Namun, setelah kejadian ini, kedua orang tersebut jelas menjadi lebih dekat. Ada perasaan bahwa kebencian adalah cinta, meski keduanya tidak memperjelas atau menunjukkan seberapa dekat mereka. Mereka berdua menikmati jarak di antara hati mereka. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Perusahaan berkembang dengan mantap dan semuanya berjalan sangat lancar. Di awal minggu baru, Ji Fei dan Li Ruoxi baru saja meninggalkan rumah. Ponsel Li Ruoxi berdering dan ada panggilan dari Wang Dong. Tuan Li, ini buruk. Komunitas Taman Shengxi yang kami bantu renovasi oleh grup Jin tiba-tiba dikepung oleh semua pemilik di pagi hari. Dan mereka semua berteriak meminta kompensasi. Suara cemas Wang Dong terdengar. Otak Li Ruoxi berdengung, dan dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Mereka bilang bahan dekorasi kami palsu dan tidak ramah lingkungan. Bagaimana mungkin? Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan heran. Bab 119 siapa yang pertama tahu? Ji Fei, apa pendapatmu tentang masalah ini? Li Ruoxi mau tidak mau bertanya di dalam mobil. Namun, dia menyesalinya setelah bertanya. Kamu tidak diperbolehkan menjawab. Saya akan berdiri dan menonton. Puff, Ji Fei merasa geli. Aku sebenarnya masih ingat apa yang dikatakan Xia Qianming dengan nada menggoda terakhir kali dia mengundangku makan malam. Apakah kamu masih ingin tertawa? Li Ruoxi mengomel dengan marah. Ji Fei memarkir mobilnya di pinggir jalan. Terakhir kali aku mengajarimu cara memandang orang. Apakah kamu mempelajarinya? Li Ruoxi mengangguk, saya belajar banyak, kalau begitu aku akan mengajarimu cara menggunakan orang, sudahkah kamu mempelajarinya? Saya telah mempelajarinya. Bukankah kita harus menggunakan kebaikan dan kekuatan untuk membuat mereka bersyukur dan takut pada kita, lalu bekerja dengan patuh? Ji Fei mengangguk, apa yang kamu katakan itu benar, tapi tidak komprehensif. Apa maksudnya? Aku akan memberitahumu jawabannya sebentar lagi. Mendengus, berpura-pura menjadi misterius, mendengar kata-kata Ji Fei, Li Ruoxi merasakan rasa aman yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Namun, dia tidak mau menyerah pada Ji Fei dan tetap teguh pada kata-katanya. Ji Fei berkata, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Apa masalahnya? Li Ruoxi tampak waspada. Pedagang bahan dekorasi di pasar bahan bangunan Dongxi tiba-tiba berhenti menjual bahan ke perusahaan. Pernahkah Anda memikirkan alasannya? Pernahkah Anda menyelidiki alasan di baliknya? Li Ruoxi tidak bisa berkata-kata. Saya mencuri 2 miliar dari Jin Minglu, dan putra saya juga dikirim ke penjara. Jika itu Anda, apakah Anda dapat menerimanya? Ekspresi Li Ruoxi berubah drastis. Xia Qianming sangat membenci perusahaan kunci. Dia ditangkap. Apakah kamu tahu sesuatu tentang keluarga Xia? Mengapa mereka tidak membalas dendam? Mengapa mereka tidak mendengar kabar? Li Ruoxi merasa berkeringat di sekujur tubuhnya. Meski ada AC di dalam mobil, dia tetap berkeringat dan bahkan merasa sedikit takut.
Maksudmu ini ada hubungannya dengan mereka? Jifei melihat ke depan. Hari ini saya akan mengajari Anda cara mengelola, dan omong-omong, saya juga akan memberitahu Anda cara mempekerjakan orang. Jifei, terima kasih. Suara Li Ruoxi seperti nyamuk, wajahnya memerah karena malu. Di masa lalu, dia merasa sangat mampu dan bahkan menjadi kekuatan utama di grup Li, tetapi sekarang di depan Jifei, dia seperti anak kecil yang tidak mengerti apapun. Sangat tidak berkecil hati, Jifei mengabaikan fluktuasi psikologisnya hanya untuk membiarkannya berkembang. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku? Li Ruoxi mengangguk dengan berat, ya, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Kalau begitu ayo kita pergi ke panti asuhan anak-anak akhir pekan ini. Oke, ketika Li Ruoxi mendengar permintaan ini, dia benar-benar melepaskan skenario terburuk dan bahkan merasa bahwa Jifei sangat perhatian. Kesan saya terhadap Jifei menjadi lebih baik, tapi aku ingin membawakan permen untuk Fatih. Dahi, wajah Li Ruoxi memerah sampai ke pangkal lehernya. Dengan satu gigi terkatup terakhir, oke, aku berjanji padamu. Dia berkata dengan penuh tekad, tidak mungkin, Jifei hendak menyalakan mobil ketika tangannya gemetar karena terkejut. Li Ruoxi sangat malu hingga dia ingin merangkak ke celah tanah, jadi dia mengolok-olok dirinya sendiri. Tiba-tiba marah, dia berpura-pura serius, Jifei, jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini hari ini, mulai hari ini, pergilah ke kamarku dan tidur di lantai. Jifei, yang baru saja menyalakan mobil, memutar setir dan bersiap untuk berbalik. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Li Ruoxi meraih lengan Jifei dan berteriak. Pulang, untuk apa kamu pulang? Apakah kamu tidak akan menyelesaikan masalah? Itu tidak akan terselesaikan, aku lebih baik tidur di lantai. Li Ruoxi, untuk waktu yang lama, kamu sakit. Banyak sekali keluhan di hati saya bahwa saya tidak suka tidur di kamar dan ingin tidur di lantai. Sayang, katakan saja yang sejujurnya, kebenaran apa? Apakah kamu penasaran denganku atau bahkan mulai menyukaiku? Li Ruoxi bahkan tidak memikirkannya dan segera menggelengkan kepalanya, tidak, sama sekali tidak. Haha, Jifei tertawa dan pergi ke tempat kejadian. Kamu sudah mulai jatuh cinta padaku. Tidak, aku tidak akan jatuh cinta padamu. Li Ruoxi membalas dengan keras, tapi dia merasa itu sangat kuat. Bahkan ada suara kecil di dalam yang terus meneriakkan nama Jifei. Jifei tahu bahwa Li Ruoxi berkulit tipis, jadi dia berhenti menggodanya dan pergi ke komunitas Taman Shengxi, di mana dia mengirim pesan ke Chen Ziji. Saat ini, ratusan orang berdiri di pintu masuk komunitas Taman Shengxi, memegang ponsel dan instrumen, berteriak bahwa mereka ingin masuk untuk pengujian. Wang Dong sangat khawatir hingga wajahnya berkeringat, ketika dia mengambil alih sebagai manajer. Pasar bahan bangunan Dongxi terputus dari pasokan bahan. Dia akhirnya menyelesaikannya di pasar bahan bangunan kota barat bahkan memberinya 100.000 yuan untuk membantunya menjalin hubungan. Tetapi masalah tetap terjadi, merasa sangat tidak kompeten. Jangan impulsif semuanya. Semua bahan kami dibeli melalui jalur reguler dan diuji secara khusus sebelum digunakan. Tidak ada masalah lingkungan yang Anda sebutkan sama sekali. Kalau begitu mari kita masuk dan menyelidikinya. Ya, kami ingin menguji, dan kami ingin menggunakan data untuk berbicara. Tidak membiarkan kami masuk berarti curang dan ketakutan. Kata-kata Wang Dong segera menimbulkan protes. Wang Dong tidak bisa menjawab. Didi, dua klakson mobil dibunyikan, dan sebuah Rolls-Royce diparkir di depan gerbang komunitas. Pintu mobil terbuka, dan Jin Minglu keluar dari mobil bersama Hua Yue. Apa yang terjadi? Komunitas Taman Shengxi kami adalah komunitas kelas atas, dan rumah-rumah Jin Group tidak pernah mengalami masalah seperti ini. Bagaimana menjelaskannya? Jin Minglu langsung menanyainya, dengan sangat serius. Sebagai penanggung jawab di sini, Wang Dong hanya bisa gigit jari dan melangkah maju. Direktur Jin, sebenarnya tidak ada masalah dengan masalah ini. Semua bahan dibeli sesuai prosedur dan diuji satu persatu. Jangan katakan ini padaku. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan orang masuk untuk memeriksa dan mengukur? Jin Minglu langsung menyela. Wang Dong terdiam. Hua Yue melangkah maju dan berkata, sebagai anggota grup Jin, saya sangat sedih ketika masalah seperti itu terjadi. Saya memahami perasaan Anda dengan sangat baik. Masalah ini pasti akan diselidiki. Jika ada masalah dan Anda ingin memeriksanya keluar, kami akan segera setuju. Bang,
Seseorang langsung bertepuk tangan. Oke, Kim Group benar-benar grup yang dapat dipercaya. Itu sangat bagus. Di mana pemimpin grup Li barumu? Apakah kamu ingin manajer kecil sepertimu berurusan dengan kami? Kejadian ini bukan kesalahan grup Kim. Ini semua kesalahan grup Li baru. Mereka semua mulai menyerang Wang Dong. Wajah Wang Dong memucat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, Ji Fei dan Li Ruoxi melaju. Keduanya baru saja keluar dari mobil, dan Hua Yue segera menjadi energi. Lihat, ini manajer perusahaan dan suami menantunya. Singkatnya, semua daya tembak terkonsentrasi pada dua orang. Pengusaha yang tidak bermoral, laporkan mereka dan hentikan bisnis mereka. Perusahaan seperti ini tidak boleh dibiarkan ada. Pemilik rumah di tempat kejadian sangat marah. Jin Minglu dan Hua Yue saling memandang tanpa berkata apa-apa, tapi ada senyuman bangga di mata mereka. Trik ini, hampir 10 hari kemudian, akhirnya mulai berhasil. Semuanya, diam, saya manajer Li Ruoxi, apa yang Anda bicarakan tidak ada. Kami tidak menggunakan produk dan bahan mentah berkualitas rendah. Kalau dibilang tidak ada, berarti tidak ada. Siapa di antara kita yang percaya? Jika kamu tidak percaya, beritahu aku bagaimana kamu mendapat berita itu, Ji Fei bertanya sambil mencibir. Kami mengetahui hal ini di grup, lalu siapa yang pertama kali tahu? Ini orang-orang di tempat kejadian terdiam. Bab 120 Xia Yingji, Wakil Presiden Kamar Dagang Bahan Bangunan. Mereka saling memandang dan tidak ada yang menjawab. Mari kita lihat siapa yang mengatakannya pertama kali di grup. Hua Yue mengingatkan semua orang, saat seseorang sedang mencari ponsel, sebuah kendaraan penegak hukum berhenti di depan pintu. Mencicit, pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang lelaki berpenampilan agung dengan karakter Tionghoa, disusul oleh seorang lelaki tersenyum berjas dan sepatu kulit. Pria yang tersenyum adalah Feng Kun. Jin Minglu melihat pria lain dengan wajah berkarakter Tionghoa dan dengan cepat melangkah maju. Halo, Direktur Ma. Ma Xingwang, Direktur Biro Pengawasan Kualitas Kota Ninghai. Kedatangannya membuat suasana langsung hening, dan banyak orang memandangnya dengan mata penuh harap. Ma Xingwang menegakkan punggungnya. Saya tidak menyelidiki sebagai direktur, tetapi hanya memverifikasi berbagai hal sebagai pemilik rumah. Direktur Ma juga membeli rumah di komunitas ini. Bagus sekali. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Kami membeli rumah ini dengan harga tinggi karena kami percaya pada Jin Group. Sekarang ada laporan kontaminasi bahan dekorasi. Bagaimana kami bisa tinggal di dalamnya? Kami sangat mendesak Anda untuk masuk ke dalam dan menguji di lokasi apakah standar perlindungan lingkungan telah dipenuhi. Pemilik rumah lain kini memiliki tulang punggung dan mulai melontarkan ide. Feng Kun berdiri di samping Direktur Ma, mengangkat alisnya secara provokatif ke arah Ji Fei dan tersenyum, wajahnya penuh ejekan. Orang yang jahat, Direktur Ma mengangguk. Saran ini tidak berlebihan. Sebagai pemilik rumah, kami berhak melakukan penyelidikan di tempat. Pemilik rumah lainnya bahkan lebih bersemangat tentang hal ini. Direktur Ma, orang-orang dari grup Li baru telah berteriak-teriak di sini untuk melacak orang pertama yang mengungkap kejadian tersebut. Direktur Ma mengerutkan kening dan menatap Ji Fei. Apakah kamu akan membalas? Ketika Li Ruoxi mendengar bahwa Direktur Biro Pengawasan Kualitas tinggal di komunitas Taman Shengxi, dia menjadi gugup dan tanpa sadar menatap Ji Fei. Oh, Ji Fei terkekeh, ini masalah dekorasi kecil. Bagaimana kita bisa membicarakan balas dendam? Hal-hal kecil, Ji Fei, kamu hanyalah menantu dari rumah ke rumah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Apakah semuanya sepele? Feng Kun merasa sangat sedih ketika dia berpikir untuk diusir oleh Ji Fei seperti anjing di ruang konferensi grup Li baru hari itu. Kemudian ketika dia memikirkan tentang Jin Minglu yang membayar 100 juta kepada Ji Fei untuk pengampunan 5 orang, kebenciannya meletus seperti gunung berapi. Jin Minglu dan Hua Yue menyatakan dukungannya terhadap Feng Kun. Ketika mereka melihat Ji Fei dan Li Ruoxi tiba, mereka tetap diam untuk menghindari konflik langsung. Feng Kun adalah penyangga terbaik. Feng Kun, apakah kamu membeberkan masalah ini? Ji Fei bertanya langsung. Feng Kun menerima pengakuan Jin Minglu dan merasa lebih percaya diri. Dia berkata dengan arogan, ya, ini saya hanya tidak ingin pelanggan grup Jin kami tertipu. Bukankah kelakuanmu saat ini adalah penipuan? Bukankah itu tuduhan palsu terhadap grup Li baru? Ji Fei, apakah kamu ingin memukulku? Saya mencari kebenaran dari fakta.
Ji Fei memandang semua pemilik rumah, grup Li yang baru memiliki modal yang kuat. Anda mungkin harus tinggal di satu rumah seumur hidup. Kami tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak bermoral. Oh, Feng Kun mencibir. Apa yang kamu katakan lebih baik daripada apa yang kamu nyanyikan. Tapi apa yang kamu lakukan sangat tidak tahu malu. Dia juga melihat ke pemilik rumah lainnya dan berkata, saya punya bukti untuk ini. Pemilik rumah lainnya hanya percaya pada Feng Kun saat ini. Bagaimanapun, Direktur Ma ada di sini dan dia datang bersama Feng Kun. Anda menunjukkan buktinya dan biarkan kami menuntut grup Li baru. Ya, selama Anda menunjukkan bukti, kami dapat segera menutup grup Li baru hari ini. Hal terakhir yang dapat kami toleransi adalah perusahaan tanpa integritas merugikan masyarakat. Masyarakat pun geram dan berteriak keras. Feng Kun mengangkat alisnya dan mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan ekspresi tegas. Ji Fei, lihat berapa banyak orang yang memintanya sekarang, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Li Ruoxi tanpa sadar menarik Ji Fei, dia tidak yakin. Serangkaian pertanyaan tentang mobil Ji Fei barusan membuatnya mulai merenung. Ia menemukan bahwa pasar bahan bangunan Dongxi tidak menjual bahan bangunan dekorasi, jadi pasti tata letaknya, dan ia mulai merasa tidak nyaman. Namun Ji Fei tersenyum tenang dan berkata, tunjukkan buktinya. Jin Minglu dan Hua Yue melihat Li Ruoxi gugup dan mengangguk setuju kepada Feng Kun. Ji Fei, sepertinya aku benar meninggalkan grup Li barumu, kamu akan segera bangkrut. Haha, sambil tertawa, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, kemarilah, semuanya. Patah, setelah itu langsung tutup telepon. Sangat siap, goda Ji Fei. Sepertinya ada hal lain yang ingin kamu katakan nanti. Feng Kun tampaknya memiliki peluang menang. Jin Minglu memandang Li Ruoxi yang gugup. Tuan Li, grup Li baru Anda perlu memberikan penjelasan kepada grup Jin kami tentang masalah ini. Kami menandatangani kontrak ini karena kami mempercayai Anda. Li Ruoxi tampak malu dan tidak bisa berkata-kata. Ji Fei tersenyum dan berkata, Jin Minglu, saya juga butuh penjelasan. Saya harap Anda bisa menjelaskannya kepada saya nanti. Oh, Ji Fei, perusahaanmu punya masalah, dan kamu masih ingin kami menjelaskannya. Apakah kamu gila? Hua Yue memarahi dengan marah. Anjing itu mulai menggonggong lagi. Mengapa anjing itu masih bisa berbicara bahasa manusia saat ini? Kamu, Hua Yue ingin mengutuk ketika dia memikirkan Ji Fei yang depresi dan menggonggong seperti anjing di pintu yang megah. Direktur Jin, Tuan Hua, kita tidak perlu membuang-buang kata-kata dengan orang kecil seperti Ji Fei, yang akan merusak status kita. Feng Kun menyanjungnya, keduanya menahan amarah mereka. Pemilik rumah di tempat kejadian telah memperhatikan bahwa ada banyak permusuhan antara kedua pihak, dan tampaknya dekorasi itu sendiri adalah jebakan. Hanya berpikir bahwa merekalah yang menderita tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan untuk melawan grup Li yang baru. Saat ini, puluhan mobil melaju dan sekelompok orang turun. Direktur Ma mengerutkan kening dan memandang Feng Kun. Dia takut menyebabkan insiden kolektif. Feng Kun segera tersenyum dan berkata, Direktur Ma, inilah saksi yang saya temukan. Mereka semua adalah pemilik pasar bahan bangunan. Jangan khawatir. Ekspresi Direktur Ma sedikit melembut dan dia mengangguk. Para bos yang turun dari bus semuanya berdiri serempak, terbagi menjadi dua sisi, dan membuat jalan di tengah. Halo, Presiden Xia, bos lain maju untuk menyapa dengan hormat. Sangat hormat dan sangat rendah hati, Xia Yingji tersenyum di seluruh wajahnya, dan kepalanya yang awalnya berkilau tampak menjadi lebih cerah saat ini. Dia bersemangat dan berjalan menuju Ji Fei dan yang lainnya dengan tangan terkepal. Ada tepuk tangan dan pujian di belakangnya. Xia Yingji telah menjadi bintang yang paling mempesona. Jin Minglu dan Xia Yingji saling memandang dari kejauhan, dengan kegembiraan yang mendalam di mata mereka. Xia Yingji menjadi lebih heroik. Feng Kun bergegas menyambutnya. Presiden Xia ada di sini secara langsung. Terima kasih atas kerja keras Anda. Xia Yingji melambaikan tangannya. Ketika Li Ruoxi mendengar tentang Presiden Xia, dia memikirkan keluarga Xia Qianming yang disebutkan oleh Ji Fei dan bertanya pada Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Panggilan, Li Ruoxi menghela nafas panjang. Sekarang dia semakin merasa bahwa dia terlalu lemah dan Ji Fei terlalu kuat. Dia tidak terlalu memikirkan masalah Xia Qianming. Jika bukan karena Ji Fei, saya khawatir dia akan kewalahan dan bingung sekarang. Halo, Direktur Ma,
Saya Xia Yingji, Wakil Presiden Kamar Dagang Bahan Bangunan Ninghai, dan saya bertanggung jawab atas pasar bahan bangunan Dongxi. Xia Yingji mendatangi Direktur Ma dan menyapanya dengan hormat. Direktur Ma mengangguk, "Terima kasih, Presiden Xia. Kamu harus bekerja sesuai tugasmu." Setelah Xia Yingji selesai berbicara, dia melihat ke arah Li Ruoxi dan berkata, "Tuan Li, grup Li baru Anda benar-benar tidak masuk akal. Untuk meningkatkan keuntungan, Anda benar-benar merobek kontrak kerjasama multitahun dengan pasar bahan bangunan Dongxi kami dan malah membeli produk yang tidak memenuhi standar lingkungan dari pasar bahan bangunan kota barat. Ini adalah operasi ilahi." Singkatnya, Wang Dong bingung, bersambung.